Setiap hari Sabtu, suasana perpustakaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Senayan, Jakarta Pusat selalu ramai. Puluhan orang dari berbagai latar belakang datang untuk belajar bahasa isyarat. Mulai dari mempelajari bahasa isyarat angka, huruf, hingga percakapan sehari-hari. Sang pengajar adalah Gerkatin atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Selain Gerkatin, staf pengajar Universitas Indonesia juga bergantian berbagi ilmu bahasa isyarat. Kegiatan ini diselenggarakan sejak Agustus 2014 oleh komunitas Youth for Difable, sekelompok anak muda yang peduli terhadap para penyandang disabilitas. Kelas belajar ini diselenggarakan untuk memperkenalkan bahasa isyarat sebagai bahasa universal dari pemula hingga fasih menjadi penerjemah. Anggi Yuniarti, Rizky Abadi melaporkan untuk NET. Kita juga udah belajar beberapanya. Nah, nih coba contohnya. Pertama, kalau misalnya ini halo, saya suka kamu. Oh, gitu. Suka banget. Suka banget gitu. Oh, jadi mukanya juga harus semangat sekali harus ceria gitu. juga ya. Iya, dan ini udah bersama dengan teman-teman Youth for Difable. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oh. Alright. Selamat pagi, ada Mas Ruli, tenaga pengajar dari Youth for Difable. Lalu juga ada Mbak Novi, ini wakil ketua dari Medcomnya Youth for Difable. Dan juga ada Mbak Dea, ketua dari Medcom Youth for Difable. Dan juga ada Mas Peter yang kebetulan disabilitas, tunarungu, namun juga merupakan pengajar yang ada di Youth for Difable. Nah, ini teman-teman yang di sini ini memang sangat tergerak sekali untuk membentuk satu gerakan ini gitu ya. Tapi apa yang mendorong awal mulanya? Yang mendorong awal mulanya, kenapa komunitas kami ini terbentuk? Komunitas kami ini ada karena sahabat kami kebetulan keluarganya mayoritas deaf, difabel. Jadi sahabat kami ini tergerak hatinya untuk terjun langsung ke dunia disabilitas ya, untuk membangun sebuah komunitas yang concern, yang aware terhadap isu-isu disabilitas, isu-isu teman-teman difabel. Dan YFD ini ada karena ingin juga bisa mengadvokasikan hak-hak teman-teman disabilitas. Oke, nah Mbak Novi, apa tujuannya yang ingin dicapai? Tujuannya yang ingin dicapai adalah mengubah stigma masyarakat yang selama ini masih suka salah paham mungkin mengenai kaum disabilitas itu. Mungkin suka dianggap justru cacat. Di sini kita ada untuk menjelaskan, mengedukasi juga, memediasi ke masyarakat bahwa sisi lain dari kaum disabilitas itu. Oke, kau boleh ceritakan program-programnya apa saja? Kalau untuk programnya yang rutin yaitu kelas bahasa isyarat, itu diadakan setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 11 di perpustakaan Kemendikbud. Sebelumnya kami juga sudah mulai belajar, tapi mobile berpindah-pindah di outdoor, ada di Masjid Istiqlal, Universitas Negeri Jakarta, Monas, pokoknya mobile. Dan mulai dari Januari 2014, maksud kami 2015, Perpustakaan Kemendikbud memberikan kesempatan untuk memberikan tempat untuk belajar bahasa isyarat. Berapa banyak orang yang sudah tergabung dalam komunitas ini? Sebenarnya sudah sangat banyak, terbilang hampir 70 lebih. Namun yang aktif saat ini sekitar 30-40 orang. Wow. Oke. Nah, ini kita tertarik sekali untuk bertanya nih, kalau Mas Peter sendiri, awal mulanya bisa menjadi pengajar di sini itu bagaimana? Pertama saya ikut mengajar karena dari teman saya di Youth for Difable minta mengajar saya karena saya ada pengalaman mengajar di UI, di FIP, Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian saya mengajar di Youth for Difable. Ya, itu asal mulanya seperti itu. Asal mulanya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya di universitas itu juga mengajarkan bahasa isyarat atau subjek-subjek lain? Ajar bahasa isyarat aja. Belajar bahasa isyarat. Nah, kalau misalnya untuk Youth for Difable, ini kan ada beberapa, ini terbuka untuk umum. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan yang hearing seperti itu?
Berkomunikasi. Nah, kalau ada masyarakat umum yang takut, jangan takut, harus seperti biasa. Kita belajar yang dasar. Kita harus menyamakan standar bagi teman-teman yang belum pernah belajar bahasa isyarat. Supaya hatinya saling terkoneksi dengan kami. I see, wow. Iya. Oh, sekarang saya pengen belajar sih sebenarnya apa Iya. saja. Kalau tadi itu sesaat lagi seperti Sesaat ini. lagi, terus kita ada saksikan, ada Indonesia. Indonesia. Tapi pasti ada banyak kata-kata lainnya Nah, juga. oke. Misalnya mau dikatakan, Aku Apa? suka kamu tadi kan begitu. aku suka kamu udah tahu. Tidak suka, tidak suka. Saya tidak suka makanan ini. Tidak suka. Tidak suka seperti ini. Tidak suka. Kelingking, oke. Pakai ekspresi ya. Oke, Pakai ekspresi juga ikut terlibat Tidak ya. suka, ya. gitu. Mukanya harus Itu biasanya kalau kursus itu kan mungkin ada 6 bulan, 3 bulan. Nah, kalau komunitas ini berapa lama sampai akhirnya bisa mahir? Basic lah istilahnya seperti itu. Ya tergantung orang lain-lain ya. Kalau orang sering ketemu teman-teman tuli bisa cepat sekali bisa belajar bahasa isyaratnya. Kalau mungkin jarang ketemu, mungkin prosesnya agak lambat. Oh, oke. Oke. Nah, ini kan selain kelas bahasa isyarat, YFD ini kan juga punya website dan juga blog gitu kan, di mana orang bisa mengirimkan cerita pengalamannya terkait disabilitas. Lalu bagaimana caranya jika ingin ikut berkontribusi di situ? Untuk berkontribusi sebenarnya tidak hanya di artikel saja, kita juga kan rutin untuk mengunjungi sekolah anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Bekasi. Jadi kita juga membuka volunteering untuk pengajar. Tentu mengajarnya bukan seperti sekolah pada umumnya, tapi sekolah anak berkebutuhan khusus berarti kita lebih mengaktifkan otak kanannya seperti keterampilan. Seperti itu. Selain itu, kami juga membuka untuk artikel kirim ke email kami di youthfordifable@gmail.com. Dari situ bisa ceritakan apa saja pengalaman tentang dunia disabilitas atau pandangan tentang disabilitas, dan semoga dari artikel yang dibuat oleh teman-teman bisa membantu untuk membuka pikiran masyarakat lebih agar lebih open minded lagi mengenai kaum disabilitas. Wow, ini menarik sekali dan juga menginspirasi ya. Kalau misalnya yang terakhir deh, dari Mbak Dea dan juga teman-teman yang lain gitu ya, yang tergabung di Youth for Difable, melihat masyarakat Indonesia sendiri bagaimana? Apakah sudah bisa melihat kaum difabel ini sebagai kaum setara gitu dengan mereka? Kalau untuk di Indonesia, saya rasa belum. Kalau kami kan kami juga ada program sharing ya bersama teman-teman difabel. Kalau melihat dari pengalaman teman-teman difabel mengenai kondisi mereka yang ada di Indonesia ini masih sangat kurang disupport sama pemerintah, di sisi pendidikan, di sisi lapangan pekerjaan. Terutama karena kami mayoritas mahasiswa ya, tapi walaupun ada juga yang udah kerja, teman-teman kami yang bersekolah agak sulit ya dalam mengikuti pelajaran. Harus kayak Mas Peter, Dev, butuh interpreter. Sedangkan teman-teman kalau di universitas bagaimana belajarnya? Betul. Ada diskriminasi untuk melamar pekerjaan pun masih pasti sulit sekali bagi mereka. Itu yang membuat mereka jadi kadang kecil hati. Itulah di sini Youth for Difable bekerja, berusaha untuk lebih membuka wawasan masyarakat mengenai kaum disabilitas. Harapannya terakhir? Harapan kami untuk teman-teman difabel dengan adanya Youth for Difable ini, kami bisa mengadvokasikan tentang difabel itu setara sama kita semua. Kita punya kesempatan yang sama. Mungkin dengan jalannya beda, jadi setiap orang harus disetarakan, tetapi nggak harus gimana ya? Jangan saya tambahkan, selama ini mungkin kaum disabilitas malah dianggap sangat butuh bantuan. Padahal sebenarnya kita juga membutuhkan bantuan mereka. Mereka banyak sekali yang jauh lebih berprestasi dibanding kita yang normal itu. Sebenarnya itu juga harus diubah stigma masyarakat tentang itu. Dalam waktu dekat rencana kalian apa ini? Dalam waktu dekat ini
masih merencanakan untuk anniversary Youth for Difabel di situ. Oke. Nanti akan diinformasikan juga di media sosial. Oke, Semoga nah. sukses rencananya nanti. Teman-teman yang pengen kontribusi bisa lihat dari media sosialnya, sosialnya juga dan ada. semoga juga bisa berkembang terus dari itu harapan-harapannya bisa tercapai melalui komunitas ini. Terima kasih banyak sudah datang ke Terima Indonesia. kasih, Terima kasih. Peter.